dimanapun kalian berada nih, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertiga mau nge-podcast bareng Tripox. Nah, Tripox itu apa sih Kak? 3 dari Depok. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, kita mau kenalan diri dulu nih. Oke, sebelumnya gue mau kenalin diri gue, nama gue Nur Holifah. Nama gue Salsa. Nama gue Kaila. Nah, Kak Kaila, pada podcast kali ini nih, kita mau ngebahas apa sih? Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengulik asal-usul dari suku Baduy. Wah, suku Baduy. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya kita itu kemarin di tanggal 2 sampai 4 Juni habis mengunjungi suku Baduy. Nah, kita bakalan cerita-cerita nih tentang sejarah-sejarah Baduy yang nggak sih, yang ternyata pas kita tahu, wah keren banget gitu. Nah, tapi sebelum kita mengulik tentang sejarah Baduy nih, kita berbagi pengalaman dulu nggak sih? Kita sharing-sharing dulu deh. Dari gua dulu kali ya. Oke, dari pertama nih ya. Gua dari pertama datang ke Baduy, yang paling gua notice itu wanita Baduynya. Kenapa tuh? Wanita Baduynya ternyata sekalem itu, selembut itu, dan cantik. Wah, ya Allah, masya Allah. Di situ gua ngeliat kayak mereka itu kalau bicara nih, itu tuh lembut, gitu, lembut banget, kalem gitu kan. Dan selain itu wanita Baduy itu di sana rata-rata nih kan, itu menenun. Selain menenun, mereka juga berladang atau berkebun. Gitu, gue ngeliatnya keren deh pokoknya. Nah, terus juga nih pengalaman gue nih Baduy ya, maksudnya itu waktu trekking jalanannya ya, jalanan dari terminal Ciboleger sampai ke Baduy luar tuh di tempat kita mau nginep ya, itu lumayan ekstrim. Nah, mungkin lu bisa ceritain bisa gimana pengalaman lu, apa yang lu lihat ketika di Baduy? Kalau gue sih lebih notice ke anak-anak Baduy yang berjualan gitu loh guys. Kayak di kampung pertama tuh mereka berjualan tongkat-tongkat yang nantinya bisa ngebantu kita buat selama trekking menghadapi trek yang lumayan rumit ya. Terus juga mereka ada yang kayak berjualan aqua gitu, air minum. Kayak misal kita lagi trekking, kita kehabisan minum, kita bisa membeli ke mereka gitu. Dan yang terpenting lagi adalah di sana ada yang jualan es kenyot tuh sih. Teman-teman pasti ngerasain nggak sih ketika teman-teman lagi trekking nih, lagi capek-capeknya, kita butuhin kan es ya, es yang segar-segar, yang manis-manis gitu. Nah, ternyata mereka penyelamat kita banget ya nggak sih? Dan salutnya lagi, ternyata anak-anak suku Baduy itu keren ya, dia bawa ember dengan isi aqua sebanyak itu, ya nggak sih, ngangkut dari bawah ke atas gitu kan. Terus kayak jalanannya nanjak gitu. Nah, mungkin dari lo Pak, gimana pengalamannya? Pengalaman dari gua sendiri ya. Gimana tuh? Sebelumnya pas kita belum kesana tuh kayak gua deg-degan sendiri di rumah. Kenapa? Kita bakal mandi di sungai. Karena udah dikasih tahu ya sama dosen kita ya. Betul. Kita bakalan mandi di sungai, dan ternyata setelah kita sampai di sana, kita cobain mandi sungai, seru banget guys. Seru abis. Kalian bisa bayangin abis trekking, badan basah semua, terus keringetan, ya ampun, kita nyebur sungai, enak banget, seger, berasa ngebak guys. Nah, selain itu ya, selain yang mungkin tadi kan pengalaman-pengalaman yang lu lihat juga ya, ternyata di Baduy juga banyak banget ya sih perbedaan-perbedaan yang secara nggak langsung tuh lu ketika lu kesana lu langsung lihat gitu, banyak kayak dari pakaiannya, ternyata pakaian aja tuh beda, iya nggak sih? Nah, kayak lu lihat juga tuh pakaian masyarakat Baduy itu kayak gimana? Sesuai pengalaman dari diri gue ya. Oh iya, tahu deh. Penglihatan gue nih kemarin. Kalau untuk Baduy dalam, mereka itu biasa menggunakan kain yang berwarna hitam ataupun putih untuk Baduy dalam. Dan untuk Baduy luarnya, mereka itu menggunakan kain berwarna hitam, atau khasnya itu bisa menggunakan batik berwarna biru. Kalian kemarin ingat dong? Itu keren banget kan? Keren banget. Desainnya tuh keren bisa banget. untuk ikat kepala untuk laki-laki atau yang perempuan jadi kayak kain. Nah ya betul, itu warnanya biru dengan motif batik, keren banget sih guys. Nah, ternyata ya di Baduy itu pakaiannya kayak gitu, itu tuh udah dari nenek moyang. Iya betul, memang nenek moyang sendiri yang menyuruh bahwa pakaiannya berwarna hitam ataupun putih saja. Nah, selain itu dari cara hidup mereka juga beda banget ya. Kalau masyarakat Baduy dalam nih khususnya,
mereka tuh benar-benar jauh dari kata modernisasi. Kalau masyarakat luar udah mulai mengenal nih, dia masyarakat luar itu udah kayak pakai sendal, ya nggak sih, ada kamar mandi juga. Nah kalau di Baduy dalam kan benar-benar tuh harus ke sungai, dia nggak ada kamar mandi, terus nggak pakai alas kaki, Tidak boleh menggunakan sabun. Nah betul. Nah mungkin itu tuh pengalaman yang tadi udah kita bareng-bareng kasih tahu ke Sharing. teman-teman, sharing. Semua sih teman-teman suka ya, maksudnya tertarik. tertarik untuk mengunjungi Baduy. Tapi menurut gue sih harus tertarik dan harus mengunjungi. Oke teman-teman, kita akan kembali ke topik nih. Jadi topik utama kita adalah Mengulik asal usul dan suku Baduy. Nah, kita mau ngebahas nih tentang sejarah suku Baduy atau asal muasalnya kayak gimana sih kok Baduy bisa ada gitu. Nah, jadi kemarin itu kita ya udah mewawancarai beberapa narasumber. Yang pertama itu ada Ayah Mursyid dan yang kedua itu ada Ayah Karmai. Nah, kita mungkin bahas dulu dari Ayah Mursyid kali ya. Nah, jadi Ayah Mursyid ini adalah selaku kepala adat suku Baduy gitu. Nah, tapi sebelumnya ada yang menarik nih. Sebenarnya namanya tuh bukan Mursyid. Iya. Nah terus kenapa bisa dipanggil Ayah Mursyid? Jadi gini ceritanya. Ayah Mursyid itu adalah nama dari anaknya, anak pertama. Anak pertama itu namanya Mursyid. Jadi disebutnya Ayah Mursyid. Sama kayak kita nih, Mama Kaila gitu kan, Mama Salsa, Ayah Salsa atau Ayah Kaila gitu. Oke lanjut. Jadi menurut Ayah Mursyid, Baduy itu memang sudah ada sejak nenek moyang gitu. Jadi ya udah Baduy itu memang udah ada di situ gitu. Nah selain dari Ayah Mursyid, kita juga mewawancarai itu Ayah Karmain. Nah Ayah Karmain itu siapa sih Sa? Kasih tahu dong. Ayah Karmai itu adalah kampung sunat di Baduy. Nah buat teman-teman yang Belum sunat Belum dan sunat. lagi ke Baduy mungkin lo bisa sunat, bisa sunat. Nah jadi menurut Ayah Karmain selaku tukang sunat yang ada di Baduy, sejarahnya itu adalah Baduy sudah ada sejak dulu pada zamannya Nabi Adam. Nah dulunya dikenal dengan nama kampung. Jadi Baduy itu orang-orang tuh bukan kayak oh itu Baduy bukan. Jadi disebutnya dengan nama kampung. Nah nama kampung di sana salah satunya ada Cibeo, Cikusi, Cikartawana. Jadi orang-orang tuh kayak kenalnya oh desa Cikusi, oh desa Cibeo gitu. Nah pada kali ini nih, pada sekarang ini Baduy itu nama desanya itu Desa Kanekes. Desa Kanekes. Nah itu ketika teman-teman masuk ke Baduy ini, awal pintu masuk Baduy itu udah terpampang jelas ya. Selamat datang di desa Kanekes. Gitu. Nah tapi tetap aja dikenal sama masyarakat luar itu adalah suku Baduy. Oke, selain itu ada nama sungai. Menurut Ayah Karma ini ada nama sungainya itu Cibaduy. Terus juga ada nama gunungnya Baduy. Nah akhirnya mungkin seiring berjalannya waktu yang tadinya disebut dengan nama kampung aja, jadi disebutnya dengan Baduy sekarang gitu kan. Nah terus juga apa ya, orang-orang itu yang dari luar itu nggak boleh nih menetap di Baduy. Kalau menginap boleh, tapi menetap untuk selamanya itu nggak boleh. Itu. Dan terus juga buat turis kalau mau berkunjung misalkan ke suku Baduy itu hanya boleh sampai Gajewo. Tau nggak Gajewo itu yang jembatan? Itu Gajewo tuh. Nah, Berarti nggak bisa sampai Baduy dalam. nggak bisa, nggak boleh itu. Nah terus juga yang tadi gue bilang orang-orang di sini itu hanya boleh untuk menginap dan nggak boleh menetap. Nah terus juga selain itu orang Baduy itu udah ada sejak dulu dan udah lahir di situ gitu. Jadi udah lahir aja di situ gitu. Nah terus juga yang boleh tinggal di Baduy itu adalah orang-orang yang khususnya masyarakat adat. Jadi memang orang Baduy dalam maupun Baduy luar itu kental banget guys dengan adat istiadatnya. Bener gak sih? Lu lihat gak sih? Kan kemarin wawancara pun mereka selalu bawa nama adat. Iya gak sih? Betul. Nah itu mungkin sedikit sejarah dari Ayah Mursyid dan Ayah Karmain. Nah mungkin dari lu nih boleh dijelasin ada sejarah apa? Menurut informasi yang gue dapatkan, menurut kepercayaan yang mereka anut, mereka adalah keturunan dari Batara Cikal, yaitu salah satu dari 7 dewa yang diutus untuk turun ke bumi untuk menjaga harmoni dunia.
Mereka percaya bahwa tanah yang mereka tempati, yang mereka sebut sebagai pancing bumi, adalah pusat dunia, tempat manusia pertama kali diturunkan ke bumi. Dan asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, masyarakat suku Baduy mempunyai tugas untuk menjaga harmoni dunia. Nah teman-teman dimanapun kalian berada, jadi suku Baduy ini adalah kepercayaannya itu Sunda Wiwitan, dan mereka itu meyakini Nabi Adam sebagai nenek moyang ya. Nah itu dari Salsa nih tentang sejarahnya. Mungkin dari lu ada tambahan juga nih? Ya ada tuh. Apa tuh? Kayak juga pada zaman dulu tuh ya, keberadaan suku Baduy itu seperti mengasingkan diri dari pertumbuhan masyarakat. Karena mereka itu adalah anggota kelompok masyarakat kerajaan Pajajaran yang menyelamatkan diri. Nah, jadi maka dari itu identitas dan juga jati diri mereka itu sengaja memang ditutupi, yang bertujuan untuk melindungi komunitas Baduy dari musuh-musuh Pajajaran. Ternyata sejarahnya seluas itu ya nggak sih? Jadi banyak banget ragam-ragamnya gitu. Nah selain itu teman-teman, kalau teman-teman mau tahu nih ya, gue mau ngasih informasi soal kampung yang ada di suku Baduy. Jadi perbedaannya nih antara Baduy dalam dan Baduy luar itu beda banget di kampungnya. Jadi kalau Baduy dalam hanya boleh 3 kampung, ya nggak sih? Lu denger nggak kemarin Mas Bagi wawancara? Cuman boleh 3 kampung. Nah, Dan itu nggak boleh nambah lagi. perkampungannya tidak boleh nambah, tapi untuk kayak masyarakatnya boleh bertambah. Boleh bertambah gitu. Nah, adapun nama dari 3 kampung itu, yang pertama ada Cibeo, yang kedua ada Cikartawana, dan yang ketiga ada Cikesi. Nah, apa sih namanya nama kampung yang ada di Baduy luar? Kalau di Baduy luar nih ya, itu banyak kampungnya. Perkampungannya udah banyak. Cuman gue sebutin kayaknya jangan semua nih. Iya, karena setahu kita terakhir mendapatkan informasi kalau perkampungan di luar ada 68. Banyak banget ya ternyata. Dan mereka tuh mengelilingi Baduy dalam. Jadi perkampungan Baduy luar mengelilingi Baduy dalam. Kayak menjaga, karena Baduy dalam tuh masih asri gitu. Masih asli ya. Nah jadi beberapa kampung yang ada di Baduy luar, yang pertama ada Cikandu, yang kedua ada Gazebo, yang ketiga ada Kadu Ketuk, yang keempat ada Kadu Pulet, dan yang terakhir Marengo. Ayo, ingat gak Marengo? Marengo tempat kita nginep kemarin guys. Iya, tempat kita nginep kemarin ya. Tentunya kita nginep di kampung Marengo, dan ya bisa teman-teman ketahui bahwasannya kampungnya sangat amat asri banget ya. Tuh, Masya Allah banget. Gue jujur ya, gue pengen lagi deh datang ke Baduy. Pengen bener-bener. Puas ya. Kemarin 3 hari 2 malam masih kurang rasanya. Mengeksplor Belum banyak. mengeksplor. Karena teman-teman ya, 3 hari 2 malam untuk mencari ilmu di Baduy itu benar-benar kurang. Pokoknya penasaran banget. Nah mungkin karena mengingat waktu nih ya nggak, gue sebelum gue tutup, gue mau kasih tahu filosofi masyarakat Baduy. Filosofinya juga itu keren banget. Dengerin ya teman-teman. Gunung temenang di luhur, lebak temenang di rusak, panjang temenang dipotong, pendek temenang disambung. Keren banget ya sih. Mau tahu artinya? Nanti ya di sebelah. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, mungkin itu sedikit tentang informasi yang kita berikan tentang sejarah Baduy dan pengalaman-pengalaman kita tentang Baduy gitu kan. Nah, gue saranin teman-teman pokoknya harus mengunjungi Baduy deh. Kalau nggak mengunjungi itu, aduh, nyesal banget sih. Kalian nanti di sana juga kagum dengan adat istiadat ataupun tradisi yang masih sangat terjaga, yang masih sangat kental banget. Mereka itu tidak terpengaruh dari dunia luar. Maka justru kita yang datang ke sana akan bisa mengikuti tradisi mereka ketika kita datang. Betul banget. Nah mungkin sekian dari Tripox 3 dari Depok ya. Kalau ada yang mau ditanyain atau kita mau sharing-sharing lagi, boleh banget nanti kita main-main ya mungkin. Oke, sekian dari kami bertiga. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.